Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Hari ini kita masih mendengar bersama kelanjutan cerita dari bacaan Injil yang telah kita renungkan kemarin. Melalui sabda Tuhan hari ini diceritakan bahwa Yesus melanjutkan karya dan pelayanannya. Ia mengajar di bait Allah. Pada saat itu hadir juga kelompok orang-orang Farisi. Lagi-lagi mereka berupaya mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka mengamat-amati Tuhan Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Pada saat itu dikatakan ada seorang yang mati tangan sebelahnya. Dan apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan orang tersebut pada saat itu juga. Ya, kekhawatiran orang Farisi terjadi bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Akan tetapi para sahabat yang terkasih, Yesus menegaskan melalui sebuah pertanyaan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Pertanyaan yang sungguh menohok, dan orang-orang Farisi itu pun bungkam, tak menjawab sepatah kata pun. Para sahabat yang terkasih, hemat saya, salah satu fungsi dari agama ialah menuntun setiap orang untuk memiliki kebaikan dan kebenaran dalam hidupnya. Agama senantiasa membuat kita sekalian hidup dalam semangat kasih dan cinta akan persaudaraan. Tindakan orang-orang Farisi yang kita dengarkan ceritanya hari ini mungkin juga pernah terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita datang ke gereja, ada kalanya kita tidak memfokuskan diri pada upaya untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan Allah melalui doa-doa kita. Terkadang kita diganggu oleh aneka pikiran dan pandangan yang tak menentu arahnya. Persis seperti orang-orang Farisi tadi, alih-alih memfokuskan diri pada ibadah, mereka justru menimbun prasangka buruk dan merancang kejahatan. Sabda Tuhan hari ini para sahabat yang terkasih mengajak kita sekalian untuk berani berbenah diri. Apakah dalam setiap doa dan praktek kehidupan beriman kita setiap hari, kita sungguh-sungguh sudah berjuang sekuat tenaga melawan godaan-godaan yang datang dari si jahat? Beranikah kita menyingkirkan aneka syak dan prasangka buruk dalam pikiran kita dan berjuang untuk selalu berpandangan positif? Mari kita membuka diri untuk semakin dipenuhi oleh cinta Tuhan Allah,
sehingga hidup kita sungguh dituntun untuk selalu berbuat kebaikan dan kebenaran. Mari para sahabat yang terkasih, kita menjalani hari-hari hidup ini dengan semangat kasih dan kepedulian terhadap dunia di sekitar kita, baik alamnya maupun orang-orangnya. Semoga kita sekalian dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.